Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas bagaimana cara kita merosting dengan mesin Sangrai semi hot airflow. Nah, ini adalah sebuah alat roasting kecil kapasitas 1,5 kilo, tetapi di sini idealnya 1 kilo. 1 kilo dari green bean. Nah, ini di depan kita adalah green bean arabica gayo, diproses dari kilang kopi Amanrita Takengon, Bener Meriah, Aceh. Pada pabrik kopi ini ada beberapa mesin dari ukuran 1 kilo hingga 30 kilo. Nah, ini pada video ini yang kita tunjukkan adalah mesin kopi 1,5 kilo untuk kebutuhan harian dari kafe kita. Kemudian pabrik kopi ini berada di Banda Aceh, daerah Kebun Raja, Imasen. Nah, ini burnernya Anda bisa lihat sendiri di sini dengan warna api yang biru, menandakan bahwa campuran antara udara dengan gas itu sempurna dan menghasilkan temperatur yang sesuai dengan kebutuhan dari merosting kopi. Kenapa kita menggunakan mesin yang kecil ini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan performa dari flavor dan aroma taste kopi yang ideal. Karena dengan mesin yang besar biasanya waktu masaknya juga menjadi lebih lama. Baik, untuk mempersingkat waktu kita ini, kita coba langsung merosting tahap-tahap dari pertama. Nah, ini pertama, panaskan mesin. Tunggu sampai temperatur tabung menunjukkan. Nah, ini bisa bervariasi tergantung tipe dan jenis mesin. Nah, ini mesin ini saya menggunakan temperatur 190 derajat. Maka green bean saya masukkan. Sebelum saya merosting, saya mengecek dulu airflow yang mengalir, yaitu udara panas yang mengalir melalui pipa. Kemudian dihisap, dibuang ke udara bebas. Kemudian saya mengecek putaran dari dinamo. Kemudian saya cek ke depan apakah berputar normal tanpa jedak-jeduk. Lalu fungsi lampu kita optimalkan agar cahaya cukup untuk melihat perubahan warna dari green bean. Ini adalah kita coba roasting biji kopi Robusta. Nah, ini belum disortir. Kemudian masukkan ke penampung biji untuk disalurkan ke dalam tabung drum. Kemudian kita buka penutupnya, maka biji kopi akan masuk ke dalam tabung. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan transfer panas dari kompor ke tabung. Nah, perhatikan pada pembacaan termokopel. Di sini angkanya merosot karena biji itu masih mengandung kadar air. Nah, ini tidak boleh terlalu turun. Kita usahakan bertahan di posisi 100 derajat paling turunnya. Gas kita atur sedikit pressure-nya. Gunakan regulator high pressure agar bisa kita mengatur tekanan gas panas apinya. Anda lihat di situ apinya tidak terlalu besar. Nah, di situ berubah warnanya karena adanya kipas dari luar atau angin dari luar yang mengenai ruang tungku. Nah, ini ada celah lubang. Nah, ini harusnya kita tutup. Ini penampungan
tempat penampungan roasted bean-nya terlalu kecil untuk kapasitas 100 kilo. Untuk 1 kilo karena ada bagian yang tidak tersirkulasi. Nah, ini bagian yang tidak tertutup, tidak kena isapan udara untuk mendinginkan bean. Ini temperatur naik naik bertahap dari 28, 29, 30. Kemudian kita perlu cek bean di dalam. Terjadi perubahan warna dari hijau menjadi kuning. Nah, ini banyak sekali cara bergantung roasternya. Semuanya benar. Yang penting hasil yang kita buat ini enak diminum oleh orang. Nah, nantinya kopi tadi itu akan dibuat menjadi es campur. Nah, OMG nama pabrik kami. Sangernya es campur. Boleh dinikmati di seputaran seluruh Banda Aceh kota. Ini berputar ke arah kiri agar green bean tertolak ke depan. Anda perhatikan? Nah, dengan tertolak ke depan, maka nanti pada saat dibuka, mesin ini langsung mengeluarkan biji-biji kopi yang sudah masak seperti ini. Nah, Anda lihat di sini ada beberapa biji yang hitam. Nah, itu karena tadi kendala di bagian pendinginan. Hasil analisa saya ini cocoknya 500 gram ataupun paling banyak itu 1 kilo dengan cara diputar karena model pendinginan ini masih secara manual. Aliran udara panas yang dihisap agar uap air yang ada di dalam tabung ini tersalurkan melalui pipa pembuangan. Lalu sampai di atas ada penampungan dari kulit arinya kopi. Nah, ini kulit arinya kopi yang didapat dari sini. Nah, ini harus sering dicek. Kalau tidak, nanti ini mudah terbakar. Dan setelah selesai didinginkan, nanti kopi akan kita tes dengan menggunakan mesin espresso sistem boiler untuk mengetahui flavor, taste, dan aroma dari kopi tersebut. Temperatur bertahap naik 165 derajat. Nah, ini diharapkan masak dengan kadar air biji kopi 12%, kurang lebih sekitar 13 sampai 15 menit. Tetapi ini juga terserah kepada roaster masing-masing. Bisa metode lambat, bisa metode cepat, yang penting kopinya enak diminum. Pabrik Kopi Gayo OMG Kebun Raja. Nah, ini proses pendinginan setelah didinginkan dari pendinginan mesin roasting. Ini karena tahapnya manual, dari pendinginan ini dimasukkan kemari. Lalu kita sortir di sini untuk menghilangkan kulit ari ataupun biji-biji yang kecil. Kemudian kita sortir lagi lanjutannya dengan menggunakan manual. Kita amatin dengan pencahayaan yang cukup, mana yang hangus, mana yang kulit ataupun yang lain-lain, hingga didapatkan kopi dengan kualitas yang bagus. Temperatur sudah mencapai 180. Nah, ini sudah mau menuju ke first crack. First crack itu apa? Yaitu terbukanya, terpecahnya biji kopi tahap awal akibat dari reaksi bahan-bahan di dalam kopi. Maka akan terjadi pop. Pop itu adalah retakan pertama, first crack. Nah, pada proses retakan pertama ini biasanya kecenderungan kopi aromanya bagus, enak, tetapi flavornya cenderung menuju asam, kecuali kopi dengan grade tertentu ataupun kualitas arabica tertentu yang diproses tertentu, maka menghasilkan biji kopi walaupun diproses first crack asamnya masih bisa dinikmati. Jangan lupa dalam proses merosting kopi, perhatikan api, kadang dikecilkan, kadang dibesarkan, lalu flow-nya diatur,
dibuka tutup, dibuka setengah ataupun dibuka penuh agar terbentuknya aroma yang lumayan atau aroma yang memang disesuaikan dengan kehendak dari roaster. Jadi roaster itu bisa menciptakan suatu kualitas kopi dengan beragam flavor, aroma, dan taste. Lalu dekatkan telinga atau kita mengarah mendekati tabung, tetapi tidak boleh terlalu dekat karena tabung ini panas. Nah, kita dengar, kita amatin, kita buka apakah sudah terjadi crack. Nah, ini Anda lihat ada biji yang nggak masak karena biji ini sangkut di alat ini. Nah, kita amatin, ini sudah mulai menguning. Nah, ini sudah hampir first crack. Dari suaranya sudah ada first crack. Beberapa kopi dengan kadar air yang rendah itu lebih cepat first cracknya dibanding dengan kopi kadar airnya lebih banyak, ataupun dari sisi bentuk ukuran, kepadatan, intensitas dari biji kopi tersebut. Ini kopi Robusta ini saya targetkan ke medium to dark, persisnya di Penarose, karena saya anggap ini yang paling tepat untuk kebutuhan kopi kita. Menuju 202 derajat. Nah, ini kurang lebih sudah 12 menit. Kami di sini tidak mencampur kopi ini dengan bahan-bahan lain seperti kopi-kopi yang beda dari kita dengan campuran-campuran perisa ataupun macam-macam. Bisa jagung, bisa beras, bisa ketela, bisa menambahkan margarin, bisa menambahkan telur. Nah, kita di sini hanya khusus biji kopi original. Kendalanya adalah kalau kopi model begini memang ada sedikit perubahan rasa di setiap perlakuan dari kopi tersebut. Nah, tetapi batas toleransinya masih bisa diterima antara rasa yang berbeda, inkonsisten tadi masih bisa dinikmati dan sangat luar biasa enaknya kopi Gayo ini. Dua biji kopi yang warnanya berbeda. Nah, ini bisa Anda tunggu nanti pada video saya selanjutnya, akan saya bahas tuntas. 113. Nah, ini biasanya dengan Penarose tadi temperaturnya 220 ataupun 222. Kenapa berbeda? Karena pengaruh dari biji kopi, kemudian pengaruh dari besarnya api, kemudian pengaruh dari metode yang saya gunakan, apakah mau fast roast ataupun slow roast. Nah, itu tergantung dari kemauan, pertimbangan, prinsip-prinsip ilmu dari masing-masing roaster yang berbeda. Terdengar suara second crack atau pop kedua. Nah, ini saya siap-siap untuk mengeluarkannya, bisa diperhatikan. Nah, tercium aroma dari kopi ini yang luar biasa nikmatnya buat pencinta kopi. Tapi kalau orang yang tidak suka kopi, ini menjadi masalah bau seperti ini. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga ada manfaatnya buat pelaku usaha roastery ataupun buat yang mau belajar. Assalamualaikum.